saya Angelika Masa Salsabila dengan NIM 2023 03 0103 019. Saya dari program studi Manajemen Dakwah, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Kendari, IAIN Kendari. Sebelumnya, mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan, serta nikmat Islam sehingga kita masih bisa menebar kebaikan. Salawat serta salam tak lupa pula kita lantunkan kepada baginda Nabi besar kita Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat, keluarga, kerabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai topik yang sangat relevan dengan kehidupan zaman sekarang, yaitu mengenai dakwah digital atau dakwah di era teknologi. Pada video kali ini saya membuat untuk memenuhi tugas akhir saya, ujian akhir semester pada mata kuliah Antropologi Dakwah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang ini kita hidup di era digital yang dimana itu teknologi telah menjadi bagian tak terpisahkan di kehidupan kita. Mulai dari komunikasi, pendidikan, hingga hiburan, semuanya telah terhubung, terintegrasi dalam dunia digital. Maka kita sebagai umat Islam sudah sebaiknya kita memanfaatkan teknologi ini untuk berdakwah, untuk menyebarkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Nah, sebelumnya itu kita harus perlu mengetahui apa sih dakwah itu. Dakwah itu adalah istilah yang merujuk pada aktivitas mengajak, menyeru pada kebaikan orang lain untuk memahami, mempraktikkan, dan hidup sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan digital adalah istilah yang merujuk pada teknologi dan mengacu pada segala sesuatu yang berbasis elektronik seperti media, komputer, dan lain-lain. Jadi kesimpulannya dakwah digital yaitu upaya menyebarkan ajaran Islam dan nilai-nilai kebaikan melalui media digital seperti internet, media sosial, blog, website, podcast, ataupun platform-platform video seperti TikTok, YouTube, maupun Instagram. Nah, dakwah ini merupakan adaptasi dari metode pendekatan tradisional untuk menjangkau lebih banyak orang di era teknologi. Nah, selanjutnya adapun tujuan dari dakwah digital di era 4.0 ini, yang pertama itu kita bisa menyebarkan ajaran Islam dengan masyarakat luas dengan cara yang mudah diakses. Yang kedua itu kita bisa menanamkan nilai-nilai kebaikan dan membimbing umat agar tetap berada di jalan yang benar. Yang ketiga itu kita bisa menjawab tantangan zaman seperti meningkatnya arus informasi negatif atau hoax di internet dengan konten-konten yang positif dan bermanfaat, sebab serta dapat juga meningkatkan minat keinginan untuk terus belajar agama dimanapun dan kapanpun tanpa terbatas. Nah guys, dakwah digital sekarang ini semakin berkembang di era modern dengan memanfaatkan teknologi dan platform digital untuk menyampaikan pesan-pesan berbasis Islam. Ada banyak media sosial yang dapat dimanfaatkan. Beberapa contoh dakwah digital yang efektif di zaman sekarang ini seperti sosial media, ada Instagram dan TikTok. Pada aplikasi ini banyak pendakwah menggunakan aplikasi ini untuk menyampaikan pesan-pesan Islam dalam video-video singkat, infografis, ataupun konten-konten kreatif lainnya. Contohnya seperti Ustadz Hanan Attaqi, dia itu aktif di media sosial seperti Instagram dan TikTok, serta dia itu selalu mengajak anak-anak muda untuk selalu pada jalan kebenaran. Nah, adapun media sosial lainnya itu seperti Twitter. Nah, pada aplikasi medsos ini pendekatan dakwahnya itu dengan curhatan inspiratif, cuitan inspiratif, kutipan ayat maupun hadis-hadis yang relevan. Selanjutnya itu YouTube. Nah, aplikasi ini menjadi salah satu media yang paling populer untuk menyampaikan dakwah, seperti ada kayak kajian-kajian online, ceramah, vlog Islami. Contohnya seperti channelnya Ustadz Felix Yau,
Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Hadi Hidayah, dan lain-lain. Nah, media sosial selanjutnya itu ada podcast. Nah, podcast juga ini menjadi salah satu sarana untuk menawarkan kajian berbasis Islami yang bisa diakses kapan saja. Contohnya seperti podcast Islamic Channel, Muslim Channel, dan Q&A yang membahas topik-topik Islami. Selanjutnya, selain aplikasi media sosial, aplikasi lain yang dapat membantu untuk berdakwah secara digital itu ada aplikasi Islami. Aplikasi Islami berbasis Islam juga memiliki keunggulan dalam membantu umat Islam dalam belajar ibadah dan belajar agama. Contohnya seperti aplikasi Muslim Pro, Umma, dan Quran.com. Dan aplikasi ini juga menyediakan konten-konten dakwah, artikel Islami, dan jadwal kajian. Selanjutnya itu ada game Islami. Nah, selain aplikasi yang berbasis Islam, media sosial berbasis Islam, zaman sekarang juga itu sudah semakin canggih. Dia bisa membuat game Islami, tak hanya bisa diakses oleh kalangan-kalangan remaja saja, tetapi bisa juga diakses oleh anak-anak. Media sosial dan aplikasi saja yang berbasis Islami, tetapi di era sekarang juga telah tersedia game yang dimana bisa mengedukasi dan bisa dikembangkan untuk mengajarkan nilai-nilai agama secara interaktif kepada anak-anak maupun remaja. Beberapa dakwah digital tadi yang efektif karena dapat menjangkau berbagai kalangan, terutama generasi muda, karena seperti yang kita ketahui zaman sekarang itu sudah begitu pesat, jadi perkembangan zaman juga terus berganti mengikut arus. Jadi sebagai generasi milenial kita harus pandai mengkondisikannya dan memanfaatkan teknologi sebaik mungkin. Beberapa pendekatan dakwah digital yang relevan di zaman sekarang itu memudahkan kita mengakses edukasi berbasis Islam. Hanya dengan menggunakan teknologi yang ada, kita juga bisa mengaksesnya kapan saja dan di mana saja tanpa ada batasan tertentu. Jadi kita bisa memakainya sesuai dengan kebutuhan kita. Apakah di saat kita perjalanan ataupun kita di mana saja kita dapat mengaksesnya tanpa ada batasan-batasan apapun. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi presentasi dari saya. Jadi yang bisa kita ambil di sini yaitu dari dakwah digital, bagaimana cara kita memanfaatkan teknologi yang ada seiring perkembangannya zaman itu, cara kita memanfaatkannya untuk terutama dalam hal berdakwah itu menjadi salah satu manfaat yang sangat penting dan menciptakan peluang yang sangat besar untuk mengajak pada kebaikan, tak hanya pada masa sekarang dan bisa juga pada masa yang akan mendatang. Dan ini melibatkan juga banyak kalangan, terutama dari kalangan remaja, anak-anak, usia dewasa maupun masih kanak-kanak. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi singkat dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.